warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyampaikan isi makalah berikut ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu perkembangan Islam era reformasi. Reformasi dalam Islam identik dengan islah, yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti-ganti yang usang dan rusak. Di era reformasi, para tokoh Islam dituntut untuk mencermati situasi global yang melahirkan beberapa revolusi, karena dinamika era reformasi mengakibatkan bangsa Indonesia menghadapi problematika besar, yakni belum mampu keluar dari lilitan krisis ekonomi yang telah berlangsung demikian lama. Dalam waktu yang bersamaan, ancaman disintegrasi bangsa benar-benar merupakan sesuatu yang sangat nyata di pelupuk mata. Sejak pemilu 7 Juli 1999, Partai Islam belum bisa menempatkan dirinya sebagai partai yang bisa diandalkan. Tanpa ada kebersamaan di antara umat Islam tersebut, agaknya sulit untuk mengembangkan dan membumikan dakwah Islam di negara ini, sebab mereka berkonsentrasi pada dinamika partai. Mula-mula partai politik umat Islam kalah bersaing dengan PDI, perjuangan yang dianggap sekuler. P3 menjelma menjadi partai jinak, apalagi ketika sebagian anggotanya bergabung di BPR. PKB yang mewakili NU juga terpecah, dan seterusnya. Terlepas dari perpolitikan umat Islam Indonesia di era reformasi yang masih belum menguntungkan, posisi kekuatan Islam untuk berkembang dalam segala aspek menarik untuk dikaji. Islam di Indonesia memasuki era reformasi mengalami perkembangan pesat dan dibuktikan dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai lebih dari 88%. Penyebaran Islam ke seluruh wilayah tanah air dari kota besar sampai ke daerah-daerah terpencil merupakan wujud dari kegiatan dakwah di era ini. Salah satu ciri dari agama dakwah adalah tertanamnya rasa moral yang tinggi di kalangan pemeluknya untuk menyebarkan dan memperkembangkan agamanya sebagai kewajiban luhur yang diyakini oleh mendatangkan ganjaran pahala yang besar dari Tuhan. Di samping memberi kepuasan batin bagi dirinya, dalam Islam kewajiban itu mendapat legitimasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW berupa perintah menjadi da'i sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap muslim. Berikut adalah kebijakan studi Islam di masa reformasi. Pertama, masa pemerintah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kebijakan pada masa Gus Dur yaitu A. Meneruskan kehidupan yang demokrasi seperti pemerintah sebelumnya, memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya Tionghoa. Restrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggap tidak efisien, menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi. Yang kedua, masa pemerintahan Soekarno Putri. A. Memilih menetapkan ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. B. Membangun tatanan politik yang baru. C. Menjaga keutuhan NKRI. D. Melanjutkan amandemen UUD 1945. E. Meluruskan otonomi daerah. Y. Ketiga, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu kebijakan-kebijakannya. A. Anggaran pendidikan diangkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. B. Konversi minyak tanah ke gas. C. Memberikan BLT, bantuan langsung tunai. D. Penyebaran utang secara bertahap kepada badan PBB. Memberi kembali saham BUMN, pelayanan usaha kecil menengah bagi rakyat kecil, subsidi BBM, memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008, pemberian bibit unggul pada petani, dan pemberantasan korupsi melalui KPK. Adapun bentuk-bentuk reformasi studi Islam yaitu reformasi prosedural adalah tuntutan untuk melakukan perubahan pada tataran normatif atau aturan perundang-undangan yang berbentuk otoriter menuju aturan demokratis. Undang-undang yang mengatur bidang politik harus menjamin adanya ruang kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas politik. Undang-undang yang mengatur bidang sosial budaya harus memberikan kesempatan masyarakat untuk membentuk kelompok sosial sebagai ekspresi kolektif dari identitas masing-masing. Undang-undang yang mengatur bidang ekonomi harus melindungi kepentingan masyarakat umum, ekonomi kerakyatan, bukan pengusaha dan penguasa. Reformasi struktural adalah tuntutan perubahan institusional negara bagi birokratik menuju birokrasi
Birokratik adalah lembaga bangsa yang hierarkis, sentralistik, dan otoriter. Sedangkan birokrasi adalah lembaga negara yang responsif, penegak keadilan, transparansi, dan demokratis yang menegakkan istilah-istilah support sistem reformasi. Terbentuknya sejumlah lembaga non-struktural, Komisi menandakan Indonesia telah masuk pada reformasi struktural. Reformasi kultural adalah tuntutan untuk melakukan perubahan pola pikir, cara pandang, dan budaya seluruh elemen bangsa untuk menerima segala perubahan menuju bangsa yang lebih baik. Tanpa adanya reformasi kultural, prosedural, dan struktural hanyalah sebuah simbol yang tidak memiliki makna apa-apa. Namun persoalan tersebut tidak muncul tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan itu telah melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi seperti A. Krisis politik. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila, namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya demokrasi yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rakyat, rekayasa. Dengan demikian yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. B. Krisis hukum. Dalam bidang hukum, pemerintah melakukan intervensi, artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. C. Krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda dengan negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan iklim bisnis menjadi semakin bertambah lesu. Keadaan di atas membuat pemerintah harus menanggung beban hutang yang sangat besar. D. Hutang luar negeri Indonesia. Hutang luar negeri Indonesia sangat besar, menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Sampai bulan Februari 1998, sebagaimana disampaikan Radius Prawiyo pada sidang pemantapan ketahanan ekonomi yang dipimpin Presiden Soeharto di Binagraha, hutang Indonesia telah mencapai 63,462 dolar Amerika Serikat, sedangkan hutang swasta mencapai 73,962 dolar Amerika Serikat. Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negeri Republik Indonesia sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan rata-rata rendah. F. Pemerintah sentralistik. Pemerintah Orde Baru sangat sentralistik sifatnya, sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. G. Krisis sosial. Krisis politik atau hukum dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Krisis sosial dapat terjadi di mana-mana tanpa mengenal waktu, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat menjadi faktor penentu, karena sebagian besar warga masyarakat tidak mampu mengendalikan dirinya. H. Krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Adapun agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan seperti:
Pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kedua, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, penghapusan biaya fungsi ABRI. Keempat, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Tegakkan supremasi hukum. 6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.